Erwin. Nah, ini namanya ini lumayan agak bau keluar ini Mas Erwin ya. Namanya sampean itu Erwin ya. Luar biasa. Nggih. Ya. Nggih. Nah, ya Itu sekarang Bapak dulu. Nah, gimana Bapak? Bapak dulu ngasih namanya R itu nama ibu saya Rosidah, terus Win itu nama singkatan bapak saya Wahidun, ngoten digabung jadi Erwin, ngoten. Nggih, semua adik saya juga namanya Erwin, Bapak. Begitu. Jadi ada sejarahnya ya nama. Iya, nggih. Oke Pak Erwin, kalau memang sudah siap ya, jenengan sekarang mau diuji ujian praktek dan juga kita menilai sekaligus Nggih. dengan nya. Maka tentunya untuk sebagai penguji ini sudah datang Pak Ustadz Niki Pak Lamri. Lamri, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, disilakan Anda untuk praktek mengajar sesuaikan dengan RPP. Kita akan menilai dari segi praktek pembelajaran dan juga dari RPP-nya. Silakan Pak Erwin, monggo. Tafadhol. Saya mulai ke Bapak Nun. Ini tadi sambil ngerekam karena koordinator tadi kemarin di ini saya untuk Pak Erwin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh dan anak-anak solihah. Pada pagi hari ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, anak-anak solih, anak-anak solihah, pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang pengertian dan dalil zakat fitrah. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang nanti kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada ketua kelas Nak Lamri, tolong dipimpin doanya Nak Lamri. Ayo doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, anak-anakku, anak-anak hebat, anak-anak soleh, anak solehah, semoga dengan doa tadi kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, saya absen dulu. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, kalau nihil berarti kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk belajar pada pagi hari ini. Masih semangat ya anak-anak ya? Ya, semangat. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, sebelum pembelajaran kita nyanyi dulu lagunya Subhanul Waton. Ini ciptaannya ke Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Oke, siap? Yuk, tangan semuanya dikepalkan. Kemudian selamat dokter. Harus semangat. Dokter Samsudin. Mohon maaf Bapak, diaturi untuk langsung mulai. Assalamualaikum. Tafadhol. Iya, nggih. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Waton minal iman, wala takun minal hirman.
Inhadu ahlal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, walatakun minal firman. Inhadu ahlal watan, Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyatika yawma tami hayyal qahimama kullu mayyatika yawma tami hayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat ya anak-anak ya setelah nyanyi. Ya, selanjutnya seperti yang sudah saya Bapak Guru ucapkan di depan tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan dalil zakat fitrah. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah membayar zakat fitrah? Sudah ada apa belum? Ya sudah, kira-kira di mana membayar zakat fitrah itu? Ya di masjid, di sekolah, terus kepada orang yang berhak langsung diberikan kepada orangnya juga boleh. Ya, jadi itu kalau zakat fitrah itu biasanya dibayarkan pada saat malam hari raya boleh, pada saat bulan Ramadan boleh. Yang penting harus membayar zakat. Kalau tidak membayar zakat maka akan mendapatkan dosa. Ya. Anak-anak, kenapa Bapak tanya seperti itu? Ini nanti terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan setelah nanti anak-anak mempelajari tentang pengertian dan dalil zakat fitrah, diharapkan anak-anak nanti yang pertama bisa menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. Yang kedua bisa mengetahui tentang dasar atau dalil tentang membayar zakat fitrah. Yang ketiga tujuan adalah menuliskan pengertian zakat fitrah. Jadi anak-anak nanti diharapkan bisa menulis pengertian zakat fitrah dan menghafalkan dalil dan dasar dalil atau dasar zakat fitrah. Itu anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Semua sudah paham? Ya, paham, alhamdulillah. Nah, anak-anak, ini bapaknya video bagus, video animasi tentang orang yang membayar zakat. Nanti tolong dilihat, kemudian dicermati, dipahami nanti kira-kira ada kejadian apa dalam video tersebut. Ayo kita lihat bersama-sama videonya.
Mana Mas Erwin ini? Mas Erwin? Oh ya, sudah nyambung. Ya. Ah. Ampun. Jaringannya putus, Bapak. Ya, lanjut. Mohon maaf, mohon maaf. Lanjutkan. Nggih. Ya, anak-anak, mohon maaf, videonya tadi tidak bisa diputar. Ini setelah tadi anak-anak menyaksikan video, anak-anak kira-kira apa yang ada di dalam video itu tadi? Coba Nak Kamil disebutkan. Ya, jadi dalam video itu tadi ada anak namanya Dodo, dia ingin mendapatkan zakat fitrah tapi tidak dikasih. Kenapa? Karena tidak berhak. Itu kira-kira isi videonya seperti itu. Nah, sekarang anak-anak kita masuk pada materi. Yang pertama adalah pengertian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah menurut bahasa, zakat fitrah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama kata zakat dan kata fitrah. Zakat itu berasal dari kata bahasa Arab, zakah yang berarti bersih, membersihkan atau mensucikan. Kemudian yang kedua kata fitrah itu berasal dari bahasa Arab juga yang berarti fisik atau badan. Jadi zakat fitrah itu artinya menurut bahasa mensucikan jiwa. Makanya ada istilah lain, zakat fitrah itu juga dikatakan sebagai zakat jiwa. Nah, yang kedua sekarang pengertian menurut istilah. Coba dibaca anak-anak. Ya, zakat fitrah menurut istilah itu memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam video tadi ada anak namanya Dodo, dia tidak dikasih oleh panitia zakat karena tidak berhak, bukan termasuk golongan orang yang menerima zakat. Tapi untuk golongan dan orang-orang yang berhak siapa saja yang menerima zakat ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi kata kuncinya adalah makanan pokok. Zakat fitrah itu harus diberikan berupa makanan pokok. Coba sekarang diamati. Makanan pokok itu apa saja? Banyak makanan pokoknya orang Indonesia beras, kalau orang Arab kurma, gandum. Kalau makanan pokoknya orang Papua ya ada ketela, ada jagung, sagu dan macam-macam. Jadi zakat fitrah itu harus diberikan berupa makanan pokok.
dengan kepada orang yang berhak atau golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi paham anak-anak ya pengertian zakat fitrah. Pertama pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Nah, setelah anak-anak mengetahui pengertian zakat fitrah menurut bahasa dan istilah, sekarang kita, nah ini dalil tentang zakat fitrah. Dalil zakat fitrah itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat berapa di papan tulis dibaca? Ya, ayat 277. Ayo coba dibaca bersama-sama atau Pak Guru dulu yang baca? Ya Pak Guru dulu, nanti ditirukan. Pak Guru nanti dibaca dipotong-potong ayatnya, terus nanti ayat anak-anak menirukan. Gitu ya, siap? Ya, siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. Ditirukan anak-anak. Wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atus zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayo artinya dibaca lagi bersama-sama. Nanti diulang-ulang biar anak-anak hafal ya. Dalil tentang zakat fitrah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Yuk, sekarang dibaca artinya bersama-sama. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Itu dalil yang pertama tentang zakat fitrah terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Jadi anak-anak dihafalkan di rumah. Terus sekarang dalil yang kedua. Dalil yang kedua itu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bunyinya? Dibaca lagi. Ayo dibaca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Yuk diturukan anak-anak ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya dibaca lagi, ayo bersama-sama lagi. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Nah, ini dalil tentang zakat fitrah yang terdapat dalam hadis. Ini nanti juga dihafalkan ya. Nah, anak-anak sekarang kalian sudah tahu tentang pengertian dan dalil zakat fitrah. Nah, tugas kalian sekarang adalah membentuk kelompok. Jadi dibagi per kelompok 3, paling banyak 4 anak. Paling banyak 3 atau 4 anak. Ya, dibagi per kelompok nanti harus mendiskusikan tentang pengertian dalil tentang pengertian dan dalil zakat fitrah. Setelah selesai nanti lembar kerjanya
Nanti Bapak bagikan kepada anak-anak untuk didiskusikan bersama-sama. Nah, setelah selesai, nanti anak-anak maju ke depan presentasi apa hasil diskusi kalian. Nah, setelah presentasi nanti anak-anak juga harus aktif untuk saling menanya kepada kelompok lain. Jadi anak-anak harus aktif agar nanti mendapatkan nilai yang maksimal. Gitu ya anak-anak ya. Oke, siap. Sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Berkumpul dengan kelompoknya, didiskusikan tentang pengertian dan dalil zakat fitrah. Lembar kerjanya sudah dibagikan ya, sudah semua. Ya, sekarang didiskusikan, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit, jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang, nah, waktunya habis. Ya, anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah, bagus semua, anak-anak hebat semua. Ayo sekarang kelompok 1, dipresentasikan, maju ke depan. Ya, kelompok 1 maju ke depan, selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang terakhir. Ayo. Ya, sudah presentasi semua? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah presentasi, silakan anak-anak saling bertanya. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 tentang hal-hal yang sulit dipahami mungkin, atau kelompok 2 dalam mempresentasikan itu kurang bagus atau kurang maksimal, ada catatan dan lain-lain, silakan ditanyakan. Gitu ya. Ya. Sudah selesai, tidak ada yang bertanya kepada kelompoknya? Ya, tidak ada. Berarti kalian sudah hebat semua, sudah berani maju, sudah hebat, sudah jos. Ya. Nah, kalau begitu, kalau sudah selesai diskusi kelompoknya, sudah selesai presentasinya, sekarang Bapak Guru berarti bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak ini sudah paham tentang pengertian dan dalil zakat fitrah. Bapak ambil kesimpulan yang pertama, ayo diulangi lagi pengertian dan dalil zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah itu tadi ada 2, pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, zakat fitrah terdiri dari 2 kata, yang pertama kata zakat, yang kedua kata fitrah. Kata zakat artinya membersihkan, mensucikan, suci. Kata fitrah itu artinya badan atau jiwa atau tubuh. Berarti zakat fitrah menurut bahasa itu artinya mensucikan jiwa. Yang kedua, pengertian menurut istilah adalah memberikan harta berupa makanan pokok. Jangan lupa anak-anak ya. Jadi zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok. Tidak boleh membayar zakat fitrah itu menggunakan makanan yang bukan makanan pokok. Misalnya kalau makanan kalian beras, membayar zakat pakai kurma, tidak boleh, karena kita makanan pokok kita itu sehari-hari adalah beras. Jadi kalau makanan pokoknya kurma seperti orang Arab, kurma, gandum, maka makanan yang dibayarkan untuk membayar zakat fitrah itu ya harus berupa kurma atau gandum. Kepada siapa? Kepada orang yang berhak. Tidak boleh sembarangan orang dikasih zakat fitrah. Nanti jangan-jangan ada orang kaya dikasih zakat fitrah, tidak boleh, zakat fitrahnya tidak sah. Itu anak-anak ya, pengertian zakat fitrah. Yang kedua tadi tentang dalil zakat fitrah. Dalil zakat fitrah itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 277 dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah paham semua anak-anak ya? Nah, kalau sudah paham, Pak Guru kasih pekerjaan rumah nanti untuk dikerjakan di rumah. Tugas kalian nanti di rumah adalah menghafal
menghafal dalil zakat fitrah beserta artinya. Tadi sudah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 277 dan hadis riwayat Imam Muslim. Siap anak-anak ya? Besok pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ketentuan zakat fitrah. Nanti sebelumnya anak-anak harus mempresentasikan dulu hafalannya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ketentuan zakat fitrah, siapa saja yang mendapatkan zakat fitrah, kemudian tentang rukun zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah dan lain-lain. Intinya tentang ketentuan zakat fitrah. Baik anak-anak ya, sudah selesai pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anak, sekarang kalau sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Selanjutnya Tafadhol Dr. Syamsuddin Al-Majistir Al-Muntahin Al-Awwal. Nggih, monggo diarahkan Bapak nggih kalau ada yang salah. Mati. Ya, Pak Erwin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih, Pak Erwin? Saking dari Ponorogo, Bapak. Oh, Nggih, Pak. sudah berapa lama jadi guru? Jadi guru niku pun sudah tahun 2007, itu sekitar setahun gitu. Oke. 2007, cuma riyen niku awalnya saya bukan guru. Itu masuk tata usaha dulu, terus lama-lama ada guru yang usianya sampun sepuh, terus ada kekurangan jam, akhirnya dimasukkan. Dan sampai sekarang niku saya masih selain guru, tugas pokoknya jadi operator tim. Iya, jadi memang tugasnya agak berat Bapak. Iya. Sampai malam. Baik, tadi praktek mengajarnya saya kira sudah cukup bagus ya. Artinya sesuai langkah-langkahnya sesuai dengan yang ditulis di RPP. Jadi mulai dari persepsi sampai kegiatan inti dan penutupnya saya kira juga bagus. Hanya saja kalau memang ini pembawaannya Pak Erwin ya kurang atraktif gitu ya. Kurang atraktif. Nggih, wajah kula itu face saya itu memang serem asline. Iya. Jadi kurang atraktif. Ya, mungkin karena juga. Orang Kulonan itu kalem-kalem gitu ya orangnya ya. Grogi Pak Dokter. Baik, saya hanya gini ya, mencermati RPP ya yang Pak Erwin membuat itu. Kan begini ya, antara indikator pencapaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran itu harus ada kesesuaian, karena di subbab B itu kan bicara tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, sementara yang di C itu ada tujuan pembelajaran. Itu ya Pak Erwin nulis sama itu ya. Ya Pak, yang 3.1.1 menjelaskan pengertian zakat. Kemudian tujuan pembelajaran dengan PBL ya. Problem based learning itu. Oh, ada ini ya, peserta didik dapat menjelaskan
Oh ya, belum saya baca tadi ya. Dapat menjelaskan. Iya. Oh iya ya, sudah sesuai dengan Iya. ABCD kan. Kalau kita merumuskan apa tujuan itu kan harus melibatkan Tujuan audiens, indikator. kemudian behavior condition diri yang disingkat ABCD itu. Oke. Baik, kemudian menginjak pendekatan dan metode pembelajaran. Itu kan ada 3 ya rinciannya, ada pendekatan, metode, serta model pembelajaran. Nah, kenapa di E itu kok ditulis 2 padahal di rinciannya kan ada 3. Kalau memang 3 ya ditulis pendekatan, metode, dan model pembelajaran, kan gitu ya. Ya kan di rinciannya itu kan ada 3 itu. Pendekatannya apa? Saintifik. Metodenya apa? Ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan. Kemudian model pembelajarannya menggunakan PBL atau problem based learning itu. Nah, kalau memang di sini 3, ya tentu yang disebutkan di subbab E itu adalah 3 juga. Sebenarnya ketika menampilkan gambar-gambar ya, yang dengan gambar-gambar itu peserta didik menjadi lebih paham, itu saya kira lebih dekat kepada metode demonstratif ya. Jadi ditambahkan saja metode yang dipakai itu di samping ceramah, diskusi kelompok, jawab penugasan juga demonstratif. Ya. Kemudian media ya, ada gambar, terus video ya tadi itu, LCD. Sepertinya kalau LCD dan komputer itu lebih kepada alat ya, lebih kepada alat. Jadi ada alat, sarana prasarana gitu. Kan ada alat, ada media. Ya misalnya Pak Erwin mau membuat kotak-kotak dari kardus untuk satu media pembelajaran, misalnya untuk menjelaskan takaran beras yang dipakai untuk zakat fitrah itu, kemudian membuat takaran dari kardus dengan ditulisi 5 kg ya. Maka takaran dari kardus itu kan media untuk bisa menjelaskan kepada mahasiswa, kepada peserta didik. Sementara gunting, lem, nah itu kan alat ya, alat dan bahan. Nah, kalau kardusnya itu bahan. Sementara itu ya, cuma yang saya tekankan tadi, kaitannya dengan praktek mengajar, diharapkan Pak Erwin ini lebih atraktif ya, lebih atraktif, sehingga kalau kita atraktif, maka ya murid-murid kita terdongkrak dong semangatnya, tidak. Kalau terlalu waktunya ngantuk semua, apalagi kalau enggak ada belokannya. Baik, Dr. Junaid. Ya, syukran katsir Ustaz. Ufawid ilakumul fursah. Ya, syukran jazilan Ustaz. Pak Erwin. Nggih, Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Samsudin ya. Saya menambahkan saja Pak Erwin. Ya, untuk praktek pembelajarannya tadi yang disampaikan Ustaz Samsudin itu sudah bagus. Yang memang perlu penambahan, jadi di situ ada multimetode ya, multimetode ada ceramah, ada diskusi gitu kan, kemudian ada penampilan media gitu ya. Dimunculkan di langkah
pembelajaran. Jadi lebih terlihat di situ ada pengelolaan kelas. Ya, kelas. Nggih. pengelolaan kelas itu yang dimaksud itu apa, Pak Erwin? Pengelolaan kelas itu yang mengelola anak didik bisa dengan berkelompok, bisa dengan berpasangan, atau mungkin pengelolaan secara individu. Kalau menurut saya seperti itu, Bapak. Ya, kalau itu maka harus terlihat juga di RPP. Jadi dibenahi misalnya secara individu, bla 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 apa misalnya secara klasikal itu terlihat, apa secara perpasangan dalam menghafal dan sebagainya. Itu mohon dengan metode diskusi misalnya kan misalnya siswa kelompok menjadi 3 yang satu apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu terlihat di RPP langkah-langkahnya supaya nanti kalau RPP-nya nanti dinilai dengan form RPP itu masuk, gitu loh. Kalau seperti itu kan nanti kalau misalnya pengelolaan kelas ya di situ nggak ada kan gitu. Padahal Pak Erwin dalam pembelajarannya kan ada, tapi di langkah-langkah itu memang perlu gitu ya Pak Erwin. Semuanya juga saya kasih masukan. Penting ya Bapak. Saya kasih kalau nanti kemudian dinilai RPP-nya dengan form penilaian RPP kok nggak ada semua kan seperti itu ya. Jadi itu harus berikan satu itu. Kemudian sebelum langkah pembelajaran tentunya Mas Erwin itu membreakdown dari KD menjadi indikator. Nah ini indikatornya diharapkan kan jangan level kognitif itu ada berapa Pak Erwin? Ada level 6 Pak. Nah, di ini ada 6 menurut belum ya. Dari mulai pengetahuan sampai kemudian terakhirnya evaluasi ya. Itu jangan semua, hanya 2 level 1 semua. Yang minimal ada level gitu kan, apa 3, apa 4 karena supaya membuat anak lebih diajak berpikir rasional, lebih kreatif gitu ya Pak Erwin ya. Pengetahuannya itu. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk KD 4 Pak ya, menuliskan pengertian zakat fitrah itu keterampilan atau pengetahuan Pak Erwin? Menuliskan pengertian zakat fitrah. Kalau menurut saya lebih kepada keterampilan, tapi ada sisi pengetahuannya. Kalau menurut saya berbeda, itu murni pengetahuan. Karena menulis anak kan sudah terampil menulisnya, kecuali Mas Erwin ngajar kelas 1 yang belum bisa menulis, itu mengajarkan untuk mereka bisa menulis, itu berarti keterampilan. Tapi kalau mereka sudah bisa menulis, maka itu bukan merupakan ujian keterampilan. Beda, misalnya Mas Erwin, misalnya menuliskan dengan huruf Arab, karena tidak semuanya kan mahir dalam huruf Arab, misalnya menuliskan dalil, gitu kan, hadis maupun Al-Quran, itu termasuk keterampilan bagi karena di samping pengetahuan, tapi Pak Erwin akan akan menilai keterampilan dari menulis Arabnya, bisa enggak kan gitu Pak Erwin ya? Bapak. Itu salah, menuliskan dalil itu bisa Mas Erwin ya. Pengertian dalil, Bapak. Dalil jangan pengertian. Kalau pengertian bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan jelas, mereka sudah mampu, warnanya Mas Erwin sudah tidak bisa menilai keterampilan untuk menulisnya lagi bahasa Indonesia kok ditinilai ya lah keterampilannya. Satu itu. Kemudian menghafalkan itu jangan menghafalkan hafalan. Kalau menghafalkannya melafalkan hafalan yang ya Pak Erwin ya. Jadi jangan surat Al-Baqarah. Melafalkan hafalan gitu. Kemudian yang berikutnya tadi yang saya beri masukan adalah untuk langkah-langkahnya tadi Pak Erwin ya. Dari sebelum langkah-langkah itu enggak pas Mas Erwin yang di sini. Metodenya sudah pas, tapi modelnya yang enggak pas. Mas Erwin menuliskan model apa itu? Modelnya PL Bapak.
problem pengertian Mas Hasrul itu apa? Mati, sambungannya terputus. Silatun konat. Ya, qanat wasyabakah. Iya Pak Erwin. Oke, sampun. Oke. Coba Oke. pengertian PBL itu apa? Model PBL itu yang dimaksud itu apa? Guru itu harus tahu. Nah, di sini saya hanya saja, artinya apa ya, supaya yang dituliskan itu benar dan tahu apa maksudnya model PBL itu, Pak Erwin. Pembelajaran yang menyuguhkan. Jadi kalau menurut saya menyuguhkan permasalahan di awal, kemudian anak didik disuruh untuk nopong istilahnya, mengidentifikasi apa permasalahan tersebut, atau bahkan sampai kepada menganalisis. Nah itu, jadi gini Pak Erwin, yang namanya model ya, itu adalah membimbing seluruh kegiatan pembelajaran, itu berarti model. Misalnya gini yang gampang saja Pak Erwin. Pak Erwin mau membuat rumah model Ponorogo, model apa itu dengan apa itu yang Ponorogo itu? Modelnya apa? Rumah asli Ponorogo. Misalnya joglo. Misalnya joglo, Bapak. Jogja itu joglo itu berarti dari mulai teras sampai dapur sampai kemudian ruangan sampai atap itu adalah semuanya model joglo. Maka model itu adalah yang membungkus semuanya, gitu Mas Erwin. Jadi kalau misalnya model pembelajaran PBL itu tidak semuanya materi fikih tepat untuk model PBL. Karena PBL itu adalah tadi model sebagaimana membuat rumah joglo, maka semuanya dari A sampai Z harus joglo. Nah, PBL pun begitu. Jadi model PBL itu gampangnya begini Mas Erwin. Ini yang sering saya contohkan, memang pertama muncul itu ada di UNER, di Fakultas Kedokteran Pak Erwin. Itu waktu ketiga, jadi pertama menentukan kasusnya. Kasus yang menjadi problem kasusnya adalah kasus amputasi kaki. Nah, amputasi kaki karena misalnya penyakit gula atau penyakit yang lain ya. Ini kan kasus Pak Erwin ya. Nah, model PBL ini adalah pertama menentukan kasusnya. Kasusnya sudah diketahui. Setelah kasusnya itu diangkat, contohnya adalah amputasi kaki, kemudian langkah kedua guru memberikan orientasi, dosen memberikan orientasi, pengertian, ya kan? Mengamputasi kaki adalah satu, bla 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 melibatkan dokter bedah, dua, bla 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 melibatkan dokter ortopedi, empat, bla 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 melibatkan dokter syaraf, gitu ya. Nah, itu adalah orientasi, jadi mahasiswa memahami. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah organisasi. Mahasiswa membuat planning, ya, membuat planning untuk mengamputasi kaki. Pertama mencari pengertian bagaimana amputasi yang bagus. Pertama melibatkan dokter bedah, maka dia belajar tentang bedah. Kemudian konsultannya adalah dokter bedah. Kedua, ini melibatkan saraf. Karena banyak saraf, mereka belajar tentang saraf. Kemudian konsultannya adalah dokter saraf. Setelah semuanya bisa, setelah organisasi langkah ketiga, langkah keempat adalah pelaksanaan. Mereka baru membedah, gitu ya. Mereka baru mengamputasi kaki. Setelah selesai, kemudian mereka membuat laporan. Setelah membuat laporan, laporannya itu dipresentasikan di depan dosen, di depan mahasiswa, kemudian di situ terjadi satu evaluasi. Itu berarti kan dari A sampai Z, ya tak? Kronologisnya itu disebut PBL. Kalau misalnya masalah zakat fitrah susah untuk PBL Pak Erwin. Ya, tapi kalau hanya sekedar, halo, mati terus Pak Erwin. Jelek jaringannya. Tapi kalau ya masih kedengaran Pak Erwin, kedengaran.
Sampun, sudah, sudah. Kecuali misalnya sekedar modelnya itu pakai inquiry saja, misalnya Mas Erwin, inquiry kan siswa digiring untuk menemukan konsep secara mandiri, itu bisa kalau anu zakat, atau misalnya STAD, ya STAD student sama sekali nggak tepat. Artinya tidak ada kemudian langkah yang terlihat itu PBL nggak ada, Pak Erwin. Gitu. Tonton. Artinya jangan pakai model PBL. Nggih, Bapak. Ya, bisa dipahami ya Pak Erwin ya. Nggih, alhamdulillah, matur nuwun. Masalah penilaian ya. Penilaian untuk yang instrumen penilaian praktik ya. Pak Erwin itu belum ada instrumennya. Baru yang ada itu adalah rubriknya, tapi instrumennya belum ada. Instrumen. Belum. Itu perlu ditambahkan ya instrumen penilaian untuk praktek. Kemudian untuk yang LPKD-nya ya. LKPD-nya itu juga kok belum melihat di mana, Pak Erwin? Saya upload di bawahnya, Bapak. Jadi tidak saya gabung sama RPP. Iya. Di bawahnya itu di bawah penilaian nggak ada, selesai, nggak ada LKPD-nya. Apa belum masuk ya, Pak Erwin? Betul, maksud saya itu kolom upload itu kan ada dua. Yang pertama kolom khusus untuk RPP. Yang ini nomor di atas kali, itu itu keluar LKPD-nya. Yang di bawah itu ada upload tambahan, file tambahan, ngoten lho Bapak. Saya buka ini LKPD-nya. Dasar KD indikator jujuran materi, kemudian kegiatan. Ini RPP lagi Pak Erwin. Di mana LKPD-nya ini? Bawah, paling bawah. Isinya LPP tahu ya Pak Erwin, nggak ada, sama. LKPD saya tadi sudah upload Bapak, Mbak Menawi. Lebih baik sampai upload di RPP di bagian bawah, nggak apa-apa, seperti di bawahnya penilaian. Iya, ini soalnya saya buka tadi yang satu isinya juga RPP juga. Ya oke, yang jelas nanti LKPD-nya itu harus muncul, dan kemudian LKPD Pak Erwin itu juga harus muncul ketika praktek. Jadi misalnya mau diskusi anak-anak, Bapak bagikan LKPD kan gitu, untuk tugas kalian pada diskusi kali ini gitu ya. Ya saya kira itu ya Pak Erwin yang perlu dibenahi gitu kan RPP-nya. Dan itu adalah RPP insya Allah yang Sirotol Mustaqim gitu ya Pak Erwin ya. Amin. Ini kesempatan ujian tapi kesempatan belajar juga. Memang ujian kan untuk belajar gitu ya. Bapak, terima kasih. Kan untuk menghafal salah satu surat dari tidak apa-apa Ustaz ya. Kalau hafalan saya lemah Pak. Apa nggih? Ya apa Pak Erwin yang mau? Al-Ghasyiyah ngoten nggih. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallahul azim. Sampun sakete ngoten niku Bapak. Masih ada yang belum apa gitu ya dengan bacaannya. Nah, ya, artinya ya perlu lebih lagi untuk di antara jadi panjang pendeknya masih ada yang kurang, kemudian Diurus yang dikasih update dulu teman. Ya. Oke, saya kira Ya. Kita Samsudin ya. Saya kira itu terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan Pak Erwin untuk memanggil peserta berikutnya dan Mas Ahmad. Nggih, Bapak. Matur nuwun. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak semua, Bapak Suneti, Bapak Dr. Samsudin atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun, saya mohon izin pamit karena saya juga harus merekam nanti saya mulai dari awal sampai akhir. Ya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih. Ustaz.